ternyata saya sekarang ini juga TikTok. Oh ya? Ya, jadi yang bagus-bagus, clickbait, ya punch-punch yang ada di YouTube diedit, dimasukkan di TikTok. Ke TikTok. Dan Oh iya iya iya. masa saya, fans saya makin banyak tuh. Saya pikir TikTok itu kan hanya joget-joget, ternyata Iya enggak. iya iya iya. Kita tips-tips gitu, trivia, itu yang nonton banyak banget. Itu yang membuat saya makin milenial tuh. Menteri Menpan RB-nya berkali-kali orang yang dekat dengan saya ya. Mhm, Pak Saab, mhm, Asman Abnur ya. mhm, Kemudian di Kementerian Keuangan iyalah. mhm, Ya mulai dari Mbak Sum, Pak mhm, Marwanto ya, Pak Asko Askolani, ya. semua membantu dan semua membantu. BPK sangat membantu. Iya. BPKP apalagi sangat membantu. Mereka mungkin juga melihat saya memang layak untuk dibantu ya. Mereka kasihan kali ngelihat saya berjuang. Jadi gini, ada yang bilang, wah, Helmi Yahya udah menunjukkan bahwa dia sacrifice, ya, his enjoyment gitu. Mhm, Kalau saya mau mhm. happy aja ngapain juga lah, saya Iya ngurusin TVRI. iya. Jadi mereka tuh sangat menghargai. Waduh, Pak Aksanul Kossasi itu, Mhm, ya, mhm. dia kan anggota BPK yang BPK. bawain TVRI. Iya iya Dia iya. datang loh ke TVRI. Dia Oh bilang nggak pernah saya mendatangin auditi. Karena kita berkepentingan, TV publik ini harus diselamatkan. Dan iya. kita melihat ada harapan begitu dipegang Mhm, oleh direksi yang sekarang. Waduh, dan itu ketua BPK dulu tuh, ya, Prof. Murmahadi itu mhm. berkali-kali manggil saya, berkali-kali mau datang ke TVRI. Pak, jangan dong Pak. Jarang. Bapak itu auditor. Iya. Sebegitunya itu orang teman-teman di Komisi 1 membantunya luar biasa. Membantu. Jadi saya bilang, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita menunjukkan pekerjaan sungguh-sungguh, insya Allah sangat bantu. Saya sangat ingat betul waktu Bapak mengundang saya hanya untuk mengumumkan gitu. Kita MOU waktu itu Pak ya. Mhm, mhm. Bapak undang Kanwil Indonesia hanya untuk mengumumkan bahwa Dirut TVRI itu adalah murid Pak Marwanto. Wah, saya bilang, aduh, Dan satu kehormatan untuk saya. dan Thank you itu Bapak. luar biasa Bang Oh, sangat, untuk teman-teman di Kanwil. Karena sangat, apa? Kemudian karena sangat. pucuk pimpinannya, the Ya, top leader gitu ya, ya, ada willingness untuk ya, bekerja sama ya, dengan instansi. Kemudian luar biasa ya, kerjasamanya Bang. ya. Thanks a lot Bang, itu luar Saya yang terima biasa. kasih, bukan Bapak yang terima kasih. Bapak bantu saya. Itu seluruh Indonesia tuh, Iya. kepala stasiun Mm. yang ngurus itu. Pak, sekarang lancar loh Pak. Kalau dengan urusan Urusan yang lain-lain. urusan permen itu lancar. Dulu kan agak-agak susah. Iya dong, dirjennya dosen Itu. saya dong. Masa dia nggak bantu muridnya yang dalam kesusahan gitu. Luar biasa. Dan apa namanya, setelah dari TVRI kan 2019 kita masih komunikasi. Iya, Kemudian kan saya pensiun. iya, iya. Terus saya ke sini kan. Jadi saya tahun 2020 itu kaget betul itu. Iya. Dan terus terang sempat ada beberapa yang konsultasi dengan saya Hmm, mengenai apakah Dewas bisa memberhentikan iya, bisa. direksi. Nah, saya waktu itu kan bentuk kelembagaan TVRI Hmm, kan itu tidak sama dengan BLU. betul, kita bukan BLU. Kita bukan Iya. BLU karena itu ada undang-undang khususnya kan. Dan memang stated di situ. Iya, Direksi jadi memang diangkat dan diberhentikan oleh Dewas. bebas-bebas ya. Itu yang banyak dikritik orang, itu undang-undang penyiaran itu, Pak Marwanto. Iya. Itu sama aja kalau di BUMN gitu. Kok bisa direksi diberhentikan oleh komisaris? Iya, Komisaris itu cuma pengawas. iya. Di TVRI itu komisaris Dewas itu ada operasionalnya juga, Mhm. bikin aturan-aturan kayak gitu, tiap hari datang ya kan, dan bisa mengangkat dan memberhentikan direksi. Unstoppable. Iya. Yang itu yang kita gugat. Kalau di undang-undang tuh direksi hanya boleh diberhentikan ada empat kesalahan tuh. Mhm. Satu, mencemarkan nama baik. Nomor dua, melakukan pelanggaran hukum dan gitu-gitu. Itu nomor tiga, mungkin ada kebohongan, misalnya pakai ijazah palsu. Iya, iya. Saya tidak ada satupun yang saya langgar. Tapi bagaimana tuh? Mereka memberi saya SPRP, surat pemberitahuan rencana pemberhentian. Ya, mereka kasih saya waktu 1 bulan untuk menjawab. Suratnya dia cuma 2 halaman, saya menjawab 18 halaman dengan lampiran 1.500. Saya didampingi lawyer top HP. Mhm. Ya, saya serahkan ke mereka, seminggu, tolak, putus tuh. Iya, iya, iya. Yang saya bilang nih,
emang saya kasih satu tuh, emang udah dibaca semua gitu. Dari itu part of the story yang membuat orang makin simpati dengan saya. Iya, Ya, iya. tapi alhamdulillah saya bisa memaknai dengan Iya, tapi itu kembali sangat lagi, wise lah. that's life, and That's then life. itu jalan Tuhan, betul Oh Allah. iya, oh iya. Sehingga kemudian Helmi Yahya yang disayang-sayang itu Iya, bisa menjadi seperti sekarang. iya, alhamdulillah. Ah, Memang harus dipecat saya itu. terus saya ngikuti abang loh, saya ngikuti Oke. waktu dari podcast pertama, Iya, kemudian apa yang masih menggunakan kursi iya, tamu segala iya. macam sampai dengan sekarang Punya studio sendiri. iya studio sendiri. Alhamdulillah. Subscribernya sudah Hampir 1 juta, ya. MM-an kan ya, jadi Hampir 1 juta. itu luar biasa sekali bang. Nah, apa waktu itu ya? Apakah abang masuk ke situ sebagai sesuatu yang karena abang punya background broadcasting Media, gitu ya. media gitu, tertarik ke situ, ataukah memang tadinya iseng-iseng itu bang? Bisa jadi karena saya orang media ya. Oke. Saya butuh ekspresi gitu. TV udah nggak ada. Karena waktu saya jadi di TVRI nggak ada juga tawaran di TV swasta. Walaupun setelah itu ada ya. Saya pernah bawain satu talk show di TV swasta. Begitu YouTube saya meledak. Jadi itu lebih kepada ada beberapa staf saya yang dulu profesional yang bantu saya di TVRI. Dia bilang, Pak Helmi, bikin aja, nanti modalnya dari kita lah. Jadi nggak usah dipikirin, alat, tenaga dari kita aja. Dan kita bikin satu channel yang namanya Helmi Bicara. Saya bilang, emang ya gue laku, umur saya udah 57 ya. Ya, 57. Laku lah bang. Ya udah, bismillah. Saya bilang, tapi saya patternnya begini ya. Karena ini harus sama dengan personal branding saya. Inspirasi, informasi, ya kan. Good news gitu-gitu. Meledak. Saya kaget sendiri. Meledak. Tamu pertama saya itu Tompi. Yang nonton banyak. Sampai jutaan itu. Terus waktu saya mengangkat Mardigu, Bosman itu, Wowi, yang nonton 4,7 juta tuh. Woi, meledak. Saya ke Deddy Gobuzer, mereka bantu saya. Dia podcast saya, Deddy. Saya ngundang Raffi, yang nonton Raffi sekarang mungkin 2 juta lebih ya. Jadi, dan saya punya angle sendiri gitu. Saya nggak lata prank-prankan, pamer-pamer, enggak. Saya wawancarain Raffi, saya wawancarain Hermanto Tanoko, The Crazy Rich Surabaya itu. Saya tidak pamer-pamer punya, enggak. Saya tanya bagaimana Bapak bisa kaya. Ya, jadi penuh dengan inspirasi. Begitu Pak Maranto. Jadi sampai saat ini saya kaget. 3 minggu saya dapat 100.000 subscriber. Itu jarang tuh. Orang seumur saya dapat itu. Ya, ini sebentar lagi dapat goal. Mungkin sebulan 2 bulan lagi saya mencapai 1 juta. Ya, saya menang, dianggap top 10 konten creator digital dari Forbes Indonesia. Bersanding dengan berbagi saya. Wah, alhamdulillah. Dan saya tuh senang banget karena ternyata saya sekarang ini juga TikTok. Oh ya? Ya, jadi yang bagus-bagus, clickbait, ya punch-punch yang ada di YouTube diedit, dimasukkan di TikTok. Ke TikTok. Dan iya. masa saya, fans saya makin banyak tuh. Saya pikir TikTok itu kan hanya joget-joget, ternyata enggak. Iya. Kita tips-tips gitu, trivia, itu yang nonton banyak banget. Itu yang membuat saya makin milenial tuh. Ya, karena milenial sekarang nonton TikTok. Saya kaget tuh waktu saya bilang, mungkin semua orang terima, mungkin Pak Marwanto terima ya, TikTok saya dikirim ke mana. Yang saya bilang lukisan termahal dunia itu adalah karya Leonardo da Vinci yang berjudul Salvator Mundi. Itu kan tentang Nabi Isa, Yesus. Yang membeli adalah pangeran Arab. Wow, itu yang mungkin udah di broadcast kemana-mana udah jutaan. Jadi I'm so happy gitu, I'm so happy. Dan memberikan motivasi. Ya, yang saya bilang tadi, ya, yang kayak saya bilang orang kaya tidak sombong, orang sombong tidak kaya. Yang gitu-gitu tuh, and they love it so much. Yang kadang-kadang ada bercandain juga Pak Marwanto. Yang kemarin mereka suka banget waktu saya bilang ada 2 rahasia supaya disayang bos. 1, nggak boleh lebih pinter, lebih hebat, lebih jago, lebih keren dari bos. Nggak boleh. Nomor 2, nggak boleh macarin pacarnya bos. Oke, they love it so much. Itu TikTok tuh, harus ada yang receh, ya, ada yang lucu-lucuan aja. Iya. Itu luar biasa. Tapi waktu abang cerita tentang lukisan tadi, gitu ya, saya lihat itu bang, bang, dalam di benak saya, ini berarti risetnya Helmi luar biasa dong. I did my research. Oke. I did my research. Saya ngewawancarain siapapun, ya,
Saya wawancarain mungkin udah 300 orang kali. Mhm, mhm. Politisi, negarawan, artis, pelukis, ya kemudian pembalap, ya semua saya wawancarain. Mhm, Kadang-kadang saya lebih tahu tentang diri mereka daripada mereka tentang saya. Iya, Gitu. iya. Kenapa? I did my research. Oke. Sebelum dia datang, saya baca dulu. Pak Marwanto kan pasti riset saya tuh. Iya, iya. Jadi ngobrol gitu, nggak perlu, Pak Marwanto udah hebat nih. Nggak perlu tuh, saya nggak pernah pegang-pegang daftar pertanyaan. Iya. Karena begitu kita daftar pertanyaan, kita nggak bisa mengikuti Iya, betul. flow. Saya paling aja. Saya wawancara, dia bilang, gila. Ya, kemarin orang kaget-kaget. Saya wawancarin Reza Radian, dia kaget. Bang Helmi lebih tahu dari saya. Dia judul filmnya aja udah lupa-lupa. Saya masih ingat. Karena saya hafalin. Mhm. Ya, nanti saya ini ada juru lelang yang punya galeri. Kita ngomong lah, mau Van Gogh, mau Monet, mau Debussy, segala macam. Saya hafal, saya hafalin. Mhm, mhm. It's not because I'm genius, no, saya hafalin. I did my research. Always I did my research. Ngomong apa aja? Ngomong Yayu Basuki kaget. Saya tahu dia kapan dia masuk 8 besar. Saya tahu dia pernah dapat mobil sport dari Abu Rizal Bakri. Saya tahu bahwa di penghargaan itu ada di Miami gitu-gitu. Saya tahu. Dia kayak, wih gila, Bang Helmi tahu banget gitu. Ya, because I did my research. Gitu, I did my research. Preparation is. Itu saya kira apa yang berbeda dari podcaster yang lain, saya kira, karena saya lihat memang abang menguasai betul gitu hal-hal yang sangat detail. Ya, because I earn my living from that dari dulu. Saya waktu di Siapa Berani, dan itu yang saya ajarkan kepada teman-teman TVRI. We have to be professional, you know. Nyebut nama orang nggak boleh salah. Nyebut istilah bahasa Inggris, bahasa Perancis nggak boleh salah. Kalau enggak, jangan sok-sokan bahasa Inggris kalau nggak tahu. Betul. Dan itu yang Alia selalu nyikut abang kalau bahasa Perancis kan? Ya dia itu. Dia tahu bahwa dia nggak bisa bahasa Perancis, tapi dia Inggrisnya bagus banget. Pronunciation-nya, phrasing-nya Alia is the best. Kalau diganti siapapun different gitu. Apakah bisa saya bahasa Perancis? No, saya belajar juga. Saya punya Ren, ini bacanya apa? Atau saya telepon Tantoy, ini bacanya apa? Saya paham tuh. Papang, Perrier, de Courbetang gitu. Ya, kebetulan orang Palembang nyebut R-nya kan kayak gitu tuh. Saya belajarin, nggak boleh salah tuh. Iya. Kalau double L itu bacanya Y, ya baca Spanyol Iker Casillas bukan Casillas. David Villa gitu kan, bukan David Villa. Saya pelajarin betul. Ya, yang penting lu mau belajar nggak? Kan aneh ya. Ada seorang komentator nyebut Mike Tyson. Ini kemarin lagi ada nyebut Jurgen Klopp. Udah jelas orang Jerman gitu dibacanya Hurgen gitu. Aduh, saya bilang. And you earn the living from that gitu. Saya pikir sih no. Saya menganut itu ya. Karena itu yang saya bilang profesional tuh ya begitu tuh. Ya. Saya kira ini inspirasi bagi anak muda ini, Pak. Karena itu sesuatu yang mungkin dianggap sepele tetapi itu sangat penting. Saya penting, apalagi kita nyari makan dari situ ya. Kemarin saya negur satu MC, Pak Marwanto, dia nyebutnya entrepreneur, ulang-ulang entrepreneur. This is French. This is French. Dan orang Indonesia nyebut award aja, award. Nyebutnya award loh, bukan award. No, sebelang award. Jadi gitu-gitu tuh. Nyebut Houston, not Houston. Jadi saya di TVRI itu saya kasih tahu semua tuh. Leicester, not Leicester. Norwich, not Norwich. West Bromwich, not West Bromwich. Karena kita waktu itu dapat Liga Inggris, saya ajarin semua tuh. Jose Mourinho, not Jose. Because he is Porto. Ya kan gitu loh. Jadi ya saya happy aja dan mereka seneng banget dapat sharing dari saya langsung. Jadi saya jadi Bang, membayangkan sekarang. Seandainya dulu sampai tahun 2022, you should be sampai 2022 kan di TVRI. 2024. 2022 betul. 2022. Karena diangkatnya 2017. 2022 akhir. 2002 berarti setahun lagi. Saya kira TVRI wajahnya sudah beda gitu ya. Tapi ya itu tadi kan memang Tuhan menyayangi Helmi Yahya gitu ya untuk berjuang di bidang yang saya pikir Tuhan yang God save me. Karena setelah itu juga memang media televisi kan turun ya. Begitu datangnya disruption, begitu datangnya COVID gitu, membuat orang itu OTT itu makin banyak ditonton. OTT itu yang
yang media-media baru ya yang Mhm. ditonton Mhm. melalui laptop, melalui handphone. I'm safe, I think. Mhm. I'm safe. Memang begitu. Iya, Memang begitu. Jadi saya percaya. iya, Kan saya tuh dikasih waktu 5 tahun, Pak Marwanto. Disuruh untuk membuat supaya orang kembali nonton TVRI. Oke? iya, iya, And I have done that only in less than 2 years. iya. Sebelum 2 tahun orang udah kembali nonton TVRI. Dan yang mengagetkan itu bahwa TVRI bisa apa ya, quote Dapat Liga unquote, Inggris, ya. membeli hak Liga Inggris. Liga Inggris kan Ya, waktu itu itu ya. selalu dipersoalkan. Nah, ada Iya, persoalan. iya. Saya ada konsultasi semua. Bisa kita bayar. Ya Mhm. dari bagi sharing PNBP kan kita Mhm. udah hitung. Perkara nggak bisa dibayar karena memang approval untuk pembayarannya yang tidak dilakukan. Ya kalau cuman utang ya, utang saya pikir that's business as usual, Iya. nggak gede-gede juga lah. Mhm. Ya tapi ya sudahlah. Jadi menurut saya I have done my job in TVRI and I'm so happy. Saya sangat bangga pernah di situ. No hard feeling. No hard feeling. I learned a lot. Dan saya setelah itu mendapatkan rezeki yang gila luar biasa. Ya terima kasih kepada Allah. Saya dapatkan kesempatan banyak banget. Ya banyak kesempatan, banyak opportunity. Ya kan? And I'm so happy. Iya. Buku saya laku. Ya kan seminarnya jalan terus gitu. YouTube saya jalan. Mhm. Saya dapat juga beberapa kesempatan untuk jadi CEO dan komisaris. Dan happy banget. Pak Marwanto tuh nggak yang buat saya happy? Nggak ngisi LHKPN. Saya bercanda dengan teman-teman. Iya, iya. Itu diakui bahwa memang tidak mudah untuk mengisi itu. Tidak mudah mengisi itu. Saya udah bebas dari Iya, LHKPN. iya. Bang, saya jadi ingat karena saya untuk ngisi itu Iya. paling nggak saya perlu 2 minggu itu. Oh iya, kan kita takut salah kan? Kita takut salah lah. Iya. Harus nyinkronkan dengan pajak, Iya, ya kan, betul. segala macam. Mesti semua orang repot. Ngisi LKPN. Makanya banyak Iya. orang yang nggak ngisi kan. Sekarang saya udah terbebas Iya. dari kewajiban itu. Tapi begini Bang, ini kan sekarang kan banyak orang yang mengenal Abang. Mereka melihat dedikasi, kerja ikhlas ya, Ya, kerja cerdas, tanpa pamrih gitu ya Bang ya. ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya kemudian tiba-tiba presiden minta Abang, Helmi, kesini kau bantu aku jadi menteri. Mau nggak Bang? Saya nggak kebayang juga saya ditawarin. Jadi saya nggak mau jawab juga. Saya udah happy seperti sekarang lah. Saya sudah happy seperti sekarang. Ya, jadi saya pikir saya banyak sekali ya. Saya berusaha untuk berkontribusi sebanyak mungkin untuk NKRI. Saya sekarang membantu banyak sekali UKM. Mhm. Ribuan UKM saya bantu. Saya pikir ini saya di situlah. Dan saya sangat menikmatin freedom saya gitu ya. Mhm. Ya, jadi menurut saya sih, saya nggak mau juga berandai-andai. Waduh, kalau saya berandai-andai, kepengen dilantik, kepengen diangkat. Saya nggak bersyukur, Pak Marwanto. Betul. Saya sangat bersyukur. Allah udah memberi saya jauh dari mimpi saya sekalipun. Mhm. Aku dulu begitu masuk stan, saya kalau jadi kabid aja itu udah tinggi banget itu. Kalau dilihat dari keluarga saya ya, nggak ada yang jadi pegawai negeri. Jadi kabid, apalagi mentok direktur gitu, udah happy banget. Tapi saya kan sempat di ini aja sampai eselon 1 ya kan. Dan sekarang saya teman semua, menteri teman, ya kan, gubernur teman, junior saya. Mereka respect saya, minta advice segala macam. Saya pikir saya harus bersyukur. Saya tuh begini aja udah happy tuh. Traveling, sharing, ya keliling Indonesia gitu untuk ngasih tahu, bisnis model sudah berubah loh. Bisnis model sudah berubah. Itu luar biasa. Oh Bang. iya, oh iya. Luar biasa Bang. Saya udah senang banget. So, is there any closing remark khususnya gitu ya Pak ya? Bagaimana menjalani hidup dengan keikhlasan. Itu kan Abang banyak sekali cobaan yang orang, saya sendiri kalau merasakan itu, gila juga ini Helmi. Dicoba begitu-begitu tetap ikhlas, ketawa gitu. So, kuncinya apa itu Bang? Saya lagi nulis buku ya tentang connecting dots ya. Oh, Pak Marwanto udah dots, tahu ya, connecting dots itu pasti tahu ya. Itu kalimat Steve Jobs pada saat dia pidato wisudanya Stanford kalau nggak salah. Karena dia drop out dari Stanford. Dia ngomong itu tentang connecting dots. Dia itu drop out tingkat 1 bukan karena dia itu nggak mau kuliah.
Ya, jadi kalau orang katakan, apalagi ada yang berasumsi, lu kalau mau kaya jangan kuliah, itu mah apa misleading yang sangat luar biasa. Ya, dia bilang dulu karena ayah angkat saya itu uangnya tabungannya dia bertahun-tahun dari ngajar itu habis untuk biaya kuliah dia di semester tingkat 1 aja. Oleh karena itu dia quit. Bukankah karena dia quit? Bukankah karena dia ayah angkatnya duitnya tidak banyak, tabungannya cekak, itu yang membuat dia akhirnya berusaha. Ya. Saya sedang menulis buku, mungkin ulang tahun saya tahun depan, ya saya akan masuk 59, saya akan membuat buku tentang kondektor. Jadi itu memanai kegagalan, kekecewaan di masa lalu. Sebenarnya itulah jalan suksesmu. Saya terlahir dari keluarga miskin, membuat saya sangat kompetitif. Saya kalah 3 kali pilkada, saya manain positif. Jangan-jangan kalau saya terpilih, nggak selamat saya. Sesuatu akan terjadi yang iya. Yang tidak baik kita tahu banyak sekali kepala daerah yang tergelincir. Saya dipecat jadi dirut TVRI, saya maknai banyak banget. Memang tugas saya udah selesai. Kalau diperpanjangkan mungkin saya kurvanya turun. Muncul YouTube, muncul tiba-tiba jadi saya business coach, jadi communication coach gitu, yang demikian. Ya banyak sekali lah yang menghargai. Jadi menurut saya memang jalannya seperti itu. Saya gagal masuk fakultas kedokteran. Gagal lah. Saya maknai. Saya masuk STAN. STAN bukan pilihan saya. Tapi bukankah karena saya akuntan gitu, saya berbisnisnya itu jauh lebih sustainable gitu. Dibandingkan seniman-seniman lain yang tidak ngerti hitungan. Saya akuntan itu kan saya paham dengan prosedur, dengan proses gitu. Dan lah anak STAN tahu sendiri, ngitungnya kan cepet banget. Gitu cepet banget. Jadi saya maknai, oh itu ya. Dulu saya masuk STAN itu dengan, tapi saya tahu ini sekolah orang-orang pintar, that's it gitu. Tapi nggak bangga lah. Sekarang kita bangga lah setelah alumni STAN diperebutkan. Setelah kampusnya di Bintaro. Bintaro lagi. Padahal dulu Jurangmangu. Begitu ganti gerbang jadi Bintaro. Dulu saya masih Jurangmangu, Pak. Iya, saya ngajar ke sana waktu itu masih lewat yang depan itu, Iya, Bang. Pondokare jalannya. Yang kalau lewat nyebrang rel itu ya. Betul. Kalau orang hamil itu udah melahirkan itu. Jadi udah lobang-lobang gede-gede banget. Jadi itu yang saya bilang. Jadi hidup itu bagaimana kita bersyukur. Hidup itu, saya sangat bersyukur. Saya udah mematikan ambisi apapun. Ya, saya sekarang menjalani hidup. I'm so happy. Cucu 4. Ya, anak 3 udah jadi semua, tinggal 1 aja. Kelas 1 SMA. Tinggal ngawal mereka. 3 anak saya semua bekerja dengan saya. Saya bisa coach mereka langsung. Ngawasin mereka langsung. Membesarkan mereka untuk meneruskan perjuangan bapaknya. Wah, itu mah udahlah, saya nggak tahu diri kalau saya minta ini, mau jadi ini, pengen jadi ini. Tapi ya let it flow lah. Let it flow. Gitu. Luar biasa, Bang. Pak dosen. Thanks a lot, Bang. Jadi beliau ini yang ngajar saya ekonomi mikro ya. Keren. Terima kasih, Abang. Ini sharingnya luar biasa. Saya yakin sekali ini banyak menimbulkan inspirasi. Insya Allah. Terutama generasi muda yang sekarang ini haus terhadap informasi yang bisa mendorong berpikir lebih baik, dan kemudian sebuah alternatif nasihat dalam tanda petik yang kemudian cocok dengan dunia kini. Thanks a lot, sama-sama, Pak. Bang Helmy Yahya. Satu kehormatan untuk saya. Ya, saya sangat beruntung dengan teman-teman di The Maestro bisa mengundang Bang Helmy, dan insya Allah kita mendoakan Bang Helmy selalu mendapat berkah dan hidayah dari Allah. Amin. Itu yang paling penting. Iya, dan kemudian YouTube-nya dan usaha yang lain sukses. Amin. Ya, karena saya dengar berbagai usaha yang dikembangkan selalu dikembangkan dengan hati dan keikhlasan, dan oleh sebab itu tumbuh dengan sangat baik. Amin. Dan penuh dengan pahala, insya Allah. Sobat The Maestro, kita baru saja menikmati sebuah pembicaraan dari pengalaman Bang Helmy Yahya. Saya sebagai orang yang lebih senior dari Bang Helmy merasakan betapa banyak sekali nilai-nilai perjuangan yang bisa menjadi inspirasi Anda sebagai generasi muda dan bahkan orang tua setua saya untuk belajar hidup dengan sebuah keikhlasan. Satu hal lagi yang cukup penting adalah semua hal yang berkaitan dengan kegagalan dalam tanda petik
sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan, itu dimaknai sebagai itu adalah bagian dari jalan Allah. Luar biasa. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya. The Maestro Media, para maestro berbagi info.